Wah, ternyata ada yang bocor di sini nih. Ini bocornya melalui ventilasi tuh. Ventilasi udara, di sini ada air, netes. Netesnya juga lumayan banyak tuh. Waduh, ini kayaknya harus dibenerin nih. Bentar deh. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang EQ TV. Sekarang gue mau nyobain sekaligus nge-review juga tenda dari mereknya Venturis Pollux kapasitas 2 orang nih. Nah ini, dan sekarang tenda ini lagi gue bawa ke atas Gunung Slamet. Gue naiknya itu via Permadi Gucci. Kalau ini tenda dapur karena gue bawa porter sama guide juga. Kalau di sini nih, area ini nanti akan kita bangun untuk tenda Venturis Pollux 2 ini. Mungkin kalau untuk review ngadepnya ke sini dulu kali ya. Tapi ketika nantinya mau tidur gua ngadepin karena biar enak juga tuh untuk pengambilan angle-nya. Nah, tenda ini kita lihat dulu untuk beratnya kali ya. Untuk berat dari tenda ini tuh gua lihat kenapa ya si frame-nya di luar ya? Karena untuk gua biasanya itu tendanya disimpan di dalam dengan ukuran packagingnya ini lebih pendekin karena biar masuk ke carrier bagian bawah. Dilipatnya diulang. Untuk packaging dari tendanya itu lebih panjang kayak gini. Tapi kalau packaging lebih panjang nggak masuk ke carriernya, makanya si frame-nya pun gue simpan di luar di side pocketnya. Nah sekarang kita ngelihat dulu untuk beratnya. Gue selipin aja dulu untuk si frame-nya untuk melihat berat keseluruhan dari tenda ini. Ini udah plus pasak juga di dalam. Nah untuk beratnya itu 2 kilo untuk tenda kapasitas 2 orang Venturis Pollux 2 ini. Untuk packagingnya model kayak gini, dan di bagian atasnya itu ada dua tali webbing dan bakal. Gua suka sih untuk lebih memperketat di bagian packagingnya, dan di sini ada beberapa keterangan yang langsung bisa lu dapetin sebetulnya nih dari bahan yang dipakai, bahan outer, bahan inner, sama frame juga. Di sini udah ada keterangannya, termasuk ukurannya juga. Sebetulnya ini mirip juga ya dengan basic Pollux 2, cuman ada perbedaan. Nah makanya orang-orang itu pada nanya, lebih bagus versi basic apa versi Venturis Bang, karena bagian bottomnya itu ada perbedaan. Nah langsung kelihatan tuh. Untuk bagian bottomnya itu pakai bahan semacam terpal atau pakai bahan PE kayak gini. Nanti gua jelasin lebih lanjut. Sini untuk pasaknya. Gua bangun dulu untuk tendanya. Nanti gua jelasin bagian-bagian yang lo dapetin itu apa aja, termasuk frame dan pasak yang ada di sini. Harum banget tendanya. Karena dicuci di laundry Q. Ais, promo terus. Karena tenda ini kemarin gua pakai di Papandayan sebetulnya, dan sebelum dipakai ke sini ya gua cuci dulu, dan harum banget karena dicuci di laundry Q. Kan gua punya usaha laundry juga untuk alat-alat camping. Nah, kita pasang frame-nya dulu. Frame-nya jangan takut, lu udah ngedapetin frame aluminium alloy kayak gini, bukan pakai frame fiberglass. Karena untuk frame aluminium alloy kayak gini, apalagi di atas gunung kayak gini, ketika ada angin kencang lebih kuat sih dibandingkan yang fiberglass untuk menahan terpaan angin nantinya. Dan ini nggak pakai footprint tentunya, jadi langsung pasang inner beserta floornya juga. Untuk basic itu bagian floornya itu pakai bahan Oxford atau polyester, lupa lagi gue, yang pasti bahannya bukan pakai bahan ini, dan ada footprintnya. Lu bisa nonton juga, udah ada video lengkapnya di channel YouTube gua. Kalau yang versi Venturis Basic Pollux ini pakai bahan PE, jadi nggak pakai footprint tentunya. Sebetulnya untuk cara pasangnya sih, gua yakin lu semua udah paham sih, cuman tenda menyilang aja. Oke. Nah, oke, langsung kelihatan. Nah, setelah si frame-nya kepasang, tinggal dipasang aja nih untuk bakal-bakal yang ada di, atau hook ya, hook yang ada di bagian innernya dicantol ke bagian frame-nya. Rata-rata tenda model sekarang itu udah pakai cantolan kayak gini sih, jadi lebih gampang dan lebih cepat. Walaupun masang sendirian masih bisa dikerjain. Nah di sini langsung diperlihatkan juga komposisi inner yang nantinya lu dapetin di sini. Jadi komposisi innernya ini gue bisa bilang kebalik. Ini harusnya bagian depan. Karena apa? Karena ada tulisan di sini Pollux 2. Walaupun secara fungsi sih mau depan belakang bebas, yang mana aja lu tentukannya. Komposisi innernya ini di 40% pakai bahan mesh di sini di bagian atasnya nih.
Jadi kemungkinannya angin pun lebih minim masuk nih ke bagian dalam harusnya ya. Karena ketika angin masuk melalui celah outer itu akan ketahan oleh bahan breathable yang ada di sini. Nah, bagian bawahnya ini pakai bahan breathable yang mana anti angin juga. Nah, ketika gua coba tiup pun bahan ini bener-bener rapat banget. Jadi untuk menahan angin harusnya oke nih. Nanti kita rasain juga ketika malam-malam di dalam tenda ini kayak gimana kondisinya ketika ada angin di bagian luar. Oke, ternyata cukup nih. Tadinya kan gua mau ambil angle sebelah sana, ternyata cukup. Jadi langsung gua patainin posisi tenda gua biar berhadapan dengan tenda Alfa dan Adi, dan dapur juga pasang di sini. Nah, ini yang penting nih. Ada pasak yang lo dapetin nantinya. Jadi pasak yang didapetin sebetulnya pasak yang jelek. Pasak-pasak model pakai pasak-pasak bahan besi gitu, tipe L. Tapi lu udah dapat bonus sebetulnya, dikasih bonus pasak yang heksagonal kayak gini nih. Makanya gue langsung bawa nih untuk pasak heksagonalnya. Dapatnya 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini lebih bagus pasaknya. Nih. Sorry. Pasak yang didapetin itu kayak gini sebetulnya nih. Tuh, tipe-tipe kayak gini, lu pada tau lah. Di beberapa tenda banyak banget yang pasak kayak gini. Pasak kayak gini kalau pemasangannya kurang bagus sih nanti gampang untuk ngebalik, gampang untuk copot. Makanya oleh Venturis dikasih bonus yang nantinya bisa lu pakai. Cuman gua ragu cukup di sini kalau 10 pieces, makanya gua bawa cadangan dari pasak merek lain. Kalau yang ini, yang merah ini, belinya sebetulnya di Venturis juga karena Venturis ngejual pasak terpisah. Di sini ngedapetin 4 tali untuk dipasang di bagian outernya. Ini wajib dipasang kalau di atas gunung. Sekarang gua pasang dulu untuk pasaknya. Ambil 4 aja dulu di sini. Untuk pemasangan pasaknya udah selesai. Sebetulnya lebih paten lagi, lebih mantap lagi. Kita bikin parit dulu sih sebelum dipasang sebelum dipasang outer. Karena ini ngejar waktu juga, gua review sama pemasangan dulu aja. Nanti untuk pembuatan parit yang ada di sekeliling tendanya ini nyusul aja. Gue pasang outer dulu sekarang. Untuk Pollux ini sebetulnya untuk mengetahui mana depan mana belakang, lo ngelihat garis. Nah, garis warna abu-abu ini, kalau lo udah menemukan garis abu-abu ini 2, kiri dan kanan, ini tandanya pintu bagian depan. Karena pintu bagian belakang itu hanya ada 1 resleting aja. Pasang. Oke. Untuk mengetahui udah simetris atau belum, pasang dulu aja tali di bagian tengah, tapi nggak ada ternyata tali di bagian tengah. Atau seenggaknya di sini kan ada silangan nih, silangan jahitan. Lo pastikan pas dengan silangan dari framenya juga untuk mengetahui udah simetris atau belum nih untuk posisi tendanya. Setelah itu, lo pasang tali-tali yang ada di sini nih. Ini kan ada tali-tali sebetulnya nih. Mana? Kok nggak ada ya? Wah, nggak ada tali-tali ternyata. Lebih mantap lagi harusnya ada tali-tali di bagian sini nih. Sayang banget nggak ada tali-tali. Biasanya kan ada tali-tali untuk lebih menguatkan lagi ke bagian framenya. Sayang banget ini nggak ada tali-talinya. Ya udah berarti langsung pasang di bagian bawah sini nih, di bagian ujung-ujungnya. Ini agak kurang gua suka sebetulnya dibandingkan tenda-tenda lain. Salah satu contohnya itu Wild Chill. Mengingat harganya itu mirip-mirip ya dengan tenda ini. Kalau Wild Chill itu untuk pemasangan outer ke bagian innernya itu udah pakai bakal-bakal gitu, jadi lebih mudah. Kalau ini masih pakai tali-tali kayak gini nih. Tali-tali elastis yang mana lu harus memasang lagi ke pasak sini. Nah, baru diinjak lagi. Atau pakai pasak terpisah juga bisa, tapi gua coba untuk digabung pasaknya nih bagian belakang. Jadi enggak praktis, enggak cepet gitu untuk pemasangan outer ke bagian innernya. Jadi nanti harus dipastikan kencang lagi ya di bagian outernya. Kita pasang dulu di bagian pinggir-pinggir sini. Nah, di bagian belakang sini kan ada pintu nih. Ada pintu, tuh. Ada pintu, nantinya kita buka juga fungsikan. Nah, ini nantinya lu tarik untuk menjauhkan outer ke bagian innernya. Tapi terasa sempit banget. Sisaan celah outer yang ada di sini, kalau gue coba bandingkan dengan beberapa tenda lain, kayak Big Adventure Pangrango, Wild Chill Navageo, konstruksi tendanya kan sama kayak gini ya. Tapi akhirnya untuk Pangrango dari Big Adventure dan Wild Chill itu agak luas nih untuk pintu yang ada di sini. Kalau ini terbilangnya sempit. Nanti kita lihat dari bagian dalam. Tapi yang langsung gua
ngerasa pede di tenda ini ketika dipasang di semua sisinya. Bagian outernya ke bawah banget nih, jadi harusnya meminimalisir angin lolos atau masuk melalui celah outer yang ada di sini. Ditambah lagi nanti bekerja sama dengan komposisi innernya sampai sini nih pakai bahan breathable, jadi harusnya minim si angin masuk ke bagian dalam. Nanti itu perlu kita cek lagi ketika kita di dalam tenda kondisi malam. Di kiri kanannya ada ventilasi kayak gini. Si ventilasinya ini ada sanggahannya, bisa lu pasang atau ditutup kayak gini tergantung kondisi. Untuk logo Venturisnya ini ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kanan sana nggak ada. Ini ada logo Venturis dan di depannya ini ada logo Pollux. Terakhir kita pasang pintu outer bagian depan. Dan teras yang didapetin pun ini nggak luas-luas banget sih. Makanya kayaknya wajib bawa flyseat deh kalau emang lu mau nyaman masak pakai tenda ini. Karena terasnya terbilangnya sempit. Yang final lagi untuk pemasangan tendanya, wajib memasang tali-tali tenda yang ada di sini. Gua mau pasang dulu. Oke nih, udah kelar untuk pemasangan tali-tali outer kayak gininya. Ini wajib banget dipasang, apalagi di atas gunung ketika ada angin kencang. Ini ngebantu nih. Ngebantu untuk memperkuat posisi tendanya. Begitupun pemasangan pasak-pasaknya harus benar-benar diperhatiin ketika ada pepohonan kayak gini nih. Ada pohon, ada beberapa akar, ini bisa lu manfaatkan sebetulnya. Kayak di belakang itu gua bukan pakai pasak untuk mencantolkan tali outernya, tapi ke akar yang kuat. Karena di belakang itu susah nyari tanah yang padat, jadi gua pasangnya itu ke akar. Ini pun nanti kayaknya gua pasang di sini deh. Nanti ngeliat kondisi aja, karena ini kayaknya tanahnya kurang padat gitu. Oke, untuk pintu outernya udah gua bentuk kayak gini. Kalau ditutup itu emang terasa sempit banget untuk pintu outernya, tapi kalau dijadiin atap kayak gini atau kanopi kayak gini, dikombinasikan dengan tiang flysheet atau mungkin lu bawa trekking pole pun bisa nantinya dipasang di sini, tinggal diatur tingginya aja dan hasilnya itu terasa lebih panjang sedikit lah untuk teras yang ada di sini. Jadi lumayan ketika nantinya lu mau masak di depan, mau berkegiatan di depan, khususnya masak itu bisa banget lu lakukan karena lumayan terasnya terasa lebih panjang. Walaupun ketika kondisi hujan masih akan basah juga ke bagian dalam ataupun ke bagian depan sini. Kalau kondisi hujan kayaknya nggak terlalu efektif ketika lu masak sambil atapnya kayak gini. Lebih aman sih tetap pakai flysheet, tutup kiri kanannya. Sebelum kita ke bagian dalam, gue bahas pemakaian bahan di bagian outer dulu. Ini pakai bahan 190 T polyester tanpa ripstop ya. Tuh, lu bisa lihat secara detail di sini nggak ada ripstopnya. Jadi hati-hati ketika nantinya robek. Penyebaran robekannya itu lebih rentan lah dibandingkan outer yang ada ripstopnya. Untuk angka PU-nya aman banget di 3000 mm. Terus ini udah full sim seal juga di bagian dalamnya. Coba gua buka di bagian sini. Kita ngeliat sim sealnya. Nah, di bagian sambungan sini udah pakai sim seal ya di hampir semua jahitan yang ada di bagian outer tenda ini. Yang tadi gua spill di awal ini bukan pakai bahan Oxford atau bahkan nilon. Ini pakai bahan PE atau semacam terpal gitu. Ini tuh tebal sebetulnya, makanya nggak usah pakai footprint. Rata-rata tenda kayak gini nggak pernah pakai footprint lah. Kalau bahannya PE kayak gini. Tapi tingkat abrasinya itu tinggi sih. Kayak gini tuh kalau ada batu tajam gitu, gampang untuk bolong lah untuk bahan-bahan kayak gini. Jadi tetap harus dipastikan sebelum mendirikan tenda dengan bahan PE di bagian floornya itu dipastiin nggak ada akar-akar tajam, dibersihin dulu batu-batu tajam juga karena lebih mudah untuk bolong bahan-bahan kayak gini walaupun bahannya tebal. Nah, di sebelah kanan sini ada pocket kecil. Pocketnya itu normal aja kayak gini, kanan satu, di kiri satu. Cukup sih sebetulnya untuk kapasitas 2 orang. Nah, di bagian atas ini seperti biasa ada gantungan untuk lampu tendanya. Nggak ada apa-apa lagi sih sebetulnya untuk fitur di bagian dalam itu. Simple aja di bagian dalamnya. Dan pintunya deh, oh biar kelihatan, ini kan pintu depan dan pintu belakang sebetulnya sama aja ya. Gua kasih lihat untuk cara pelipatannya. Pintunya itu kebagi 2, bahan breathable dengan bahan meshnya di sini. Terus gua buka. Gua buka kayak gini. Nah, pintu di tenda ini tuh dilipatnya kayak gini sebetulnya. Ke bagian dalam boleh, ke bagian luar boleh sih. Intinya dilipat kayak gini. Terus
cantol. Nah ini bagian depan gue coba lipat juga. Nah itu dia. Nah ini yang tadi gue bilang nih, di bagian pintu outer bagian belakang ini terasa benar-benar sempit. Biasanya kalau gue coba bandingkan dengan Pangrong yang tadi gue bilang atau Navageo, di bagian belakang itu lumayan tuh bisa nyimpan sendal. Kalau ini terasa sempit banget, nggak bisa nyimpan barang apapun. Bisa sih nyimpan sendal, tapi posisinya tuh kayak gini, memanjang. Jadi terbilangnya sempit banget lah. Pintu teras di bagian belakang. Kalau bagian depannya sih lumayan mepet juga tuh. Bisa dilihat sepatu. Ketika gue simpen sepatu di sini, lumayan mepet lah. Hampir nempel tuh si sepatu dengan bahan outernya. Tapi seenggaknya lebih lega dibandingkan yang belakang. Oke. Kondisi di pos 4 Gunung Slamet via Permadi Guci ini lagi hujan. Hujannya kemungkinan baru 10 menitan nih, dan gua di sini karena kebetulan hujan ya, jadi gua sekalian ngetes tenda yang gua pakai ini, yaitu tenda Venturis Pollux 2 ini. Ini tendanya, bisa lihat. Oke. Ini dia tendanya. Jadi nanti akan kita lihat kualitas ketahanan waterproofnya kayak gimana. Terus kualitas konstruksi dari outernya kayak gimana. Karena nanti gue perlu tahu juga tuh, di bagian outer itu kan ada beberapa barang termasuk sepatu dan lain-lain. Nah nanti kita lihat apakah ada cipratan dari luar ke bagian dalam atau gimana, nanti kita lihat sama-sama. Nah tadi ada sedikit sedikit masalah sebetulnya. Kekurangan yang langsung gue rasain ketika pakai tenda ini, terasnya ini terasa sempit nih di bagian sini nih. Terasnya serasa sempit. Jadi ketika tadi nyimpen sepatu itu, di sini langsung kena cipratan dari bagian luar karena bener-bener sempit banget lah. Makanya sepatu Bang Apri itu dipindahin ke fly seat, dan gue juga takutnya sepatu gue kena air nih. Mending gue pindahin aja dah. Sepatu gue disimpan di pojok satunya, sebelah sini. Walaupun sepatu gue sih gue pakein plastik kayak gini, jadi harusnya lebih aman, dan mending gue pindahin aja. Jaga-jaga teras sebelah sini cipratan airnya parah gitu. Jadi karena begitu sempitnya teras di bagian depan sini, jadi untuk penyimpanan sepatu kayaknya mending diplastikin, masukin ke dalam kalau emang lu nggak bawa fly seat di sini. Oke, nanti gue update lagi kondisi tenda ini ketika dihujani sudah setengah jam mungkin, atau lebih lama lagi lah, karena ini hujannya pun nggak terlalu deras tapi konstan aja, gerimis-gerimis basah. Emang basah ya. Nanti gue update lagi kondisi dari tenda ini kayak gimana untuk ketahanan air hujan. Sekarang gue ke bagian dalam dulu, kita lihat. Oke, hujannya itu udah berlangsung 1 jam nih. Dari jam 5.15 tadi, sekarang udah jam 6.16. Jadi tadi gue sempet nge-record juga ya di bagian dalam, dan sekarang masih hujan deras, tapi kondisi di dalam gue bisa bilang aman banget. Nggak ada yang bocor sama sekali. Kameramen pun Bang Apri tidur nyenyak. Nanti gue update lagi ketika hujannya mungkin lebih lama untuk durasinya. Sejauh ini masih aman banget. Wah, ternyata ada yang bocor di sini nih. Ini bocornya melalui ventilasi tuh. Ventilasi udara, di sini ada air netes. Netesnya juga lumayan banyak tuh. Waduh, ini kayaknya harus dibenerin nih. Bentar deh. Jadi lubang ventilasinya kan gua tutup. Tadi sempat masuk airnya lewat sini nih. Karena kayaknya saking derasnya hujan di bagian atas, intinya tembus lewat sini lah. Lubang ventilasi sebelah kiri pun udah ada yang tembus nih. Jadi bukan dari sil-silan, bukan dari bahan, tapi tembusnya itu dari tetesan bagian pintu itu tuh. Nah, itu kan ada pintu ventilasi yang gua tutup. Tapi kalau ditutup ternyata itu netes nih. Nih. Air-airnya udah nempel, udah netes ke inner, dan nanti akan netes ke bagian bawah tentunya nih, ke barang-barang. Gua pasang dulu untuk sanggahannya deh. Ternyata sama aja, tuh lihat. Pintunya tadi kan udah gua buka pintu ventilasinya. Siapa tahu berubah kan atau berbeda hasilnya gitu. Ternyata sama aja tuh.
banyak air yang netes ke bagian dalam dan akhirnya netes ke tempat gua tidur juga. Aduh, sayang banget ini. Aduh, ini saking deras ini nih. Netesnya dari sini nih. Aduh. Tuh bisa dilihat tuh hasil tetesannya. Gimana ini? Tuh, netesnya dari atas. Waduh, gimana nih? Dari tadi gue nyobain tutup buka untuk lubang ventilasinya. Akhirnya yang lebih mending itu ketika dibuka pakai sanggahan lubang ventilasinya. Tetap ada yang bocor tuh, tapi netesnya ke tanah, bukan ke inner. Semoga ini aman, dan di sini pun udah mulai berkurang tuh. Udah mulai berkurang, apalagi di sebelah kiri sini udah nggak ada yang bocor lagi, semoga aman untuk waktu yang panjang ketika dihujani terus. Setelah diakal-akalin, untuk ventilasi kiri ini tetap dibuka kayak gini dan aman, ditambah hujannya juga udah mulai reda ya. Kalau yang kanan ini nih tadi nggak ketahan, masih basah, masih netes ke bagian bawah. Akhirnya diakalin tutup pakai plastik kayak gini, pakai trash bag. Dan kita nggak bisa nutup lubang ventilasinya. Yang bisa dilakuin itu nahan agar tetesan dari ventilasi nggak ke tempat tidur. Jadi netesnya langsung ke plastik, dan plastiknya netes ke tanah nantinya, ke bagian bawah lah. Ya, itu dia untuk update dari lubang ventilasi di bagian dalam. Nah, ini hujannya udah mulai reda, dan tadi gue ngecek lagi karena penasaran. Ternyata di kepala sleeping pad gue tuh ada tetesan air juga nih. Kemungkinannya berarti dari sini kan, nih, dari sini. Dan ketika dilihat memang ada beberapa air netes, tapi ini bukan bocor, ini hasil kondensasi yang parah. Sehingga ya namanya kondensasi ya, air-air juga gitu tembus ke bagian dalam. Waduh, jadi bukan di sudut doang nih untuk kondensasi parahnya, kayaknya di sekeliling inner tendanya deh. Oke, sekarang gua baru selesai, ini hari kedua gua naik ke Gunung Slamet, dan udah 1 malam gua nyobain pakai tenda ini. Dan kebetulan itu dapat hujan kemarin, tapi nggak dapat angin sih. Jadi untuk pengetesan di frame aluminium alloynya sih nggak dapat kemarin. Hanya pengetesan air hujannya aja. Nah, di sini gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang gua rasain ketika gua pakai tenda Venturis Pollux 2 ini di Gunung Slamet Pos 4 via Permadi Gucci. Gua ngomongin kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama adalah terbilangnya ringan untuk kapasitas 2 orang. Mengingat bagian floornya ini pakai bahan PE atau semacam terpal, tapi masih ringan lah. Masih di 2 kiloan untuk berat keseluruhan dari tenda ini. Dan ketika gua packing ke dalam carrier pun bisa dipendekin, jadi masih bisa masuk ke carrier 45 liter yang gua bawa ini. Kelebihan yang berikutnya, untuk angka PO yang didapetin di sini terbilangnya tinggi di 3000 mm, itu aman banget. Dan udah full seam seal juga. Nah, untuk full seam seal ini di hampir keseluruhan outernya. Kemarin gua tes tuh untuk ketahanan bahan outernya, yang mana tadi 3000 mm untuk PU-nya. Dengan seam seal ini ketika kemarin dihujani lebih dari 3 jam, kayaknya tuh hujannya lama banget, deres, di bahan dan di seam seal-nya nggak tembus sama sekali, paling kondensasi aja. Jadi terbilangnya masih aman. Kelebihan berikutnya, pasak yang didapetin di sini sebetulnya pasak yang jelek, yang mudah untuk bengkok, tapi dikasih bonus oleh Venturisnya. Pakai pasak heksagonal, jadi lebih bagus juga dari bahan pakai aluminium juga. Nggak terlalu nyesel lah beli tenda ini, karena si pasaknya tuh dikasih bonus yang lebih bagus. Karena ada beberapa kayak tenda Ki Borneo kayak gitu kan, masih pakai pasak yang
mudah untuk bengkok itu. Kalau ini sama, tapi dikasih bonus. Kelebihan yang berikutnya, semalam gua tidur di tenda ini, gua memperhatikan suhu dingin yang masuk dan angin yang masuk dari luar ke bagian dalam. Ketika semalaman sih nggak terlalu kerasa ya angin masuk ke bagian dalam. Jadi nggak parah-parah banget dingin di dalam itu. Kalau suhu dingin di luar sih terasa dingin, tapi tidak ada angin yang kencang-kencang banget. Jadi untuk angin yang membawa suhu dingin ke bagian dalam tenda ini terasa minim. Jadi aman banget ketika semalam tidur itu nggak terasa dingin. Kelebihan yang berikutnya, frame yang dipakai di sini atau frame yang lu dapetin nantinya udah frame aluminium alloy, karena untuk konstruksi tenda kayak gini kan mirip-mirip ya dengan dengan Wild Shield tuh. Gua lupa namanya. Terus dengan Kompas juga mirip-mirip lah. Tapi ada juga yang pakai fiberglass. Kalau ini pakai aluminium alloy. Ketika terkena angin sih biasanya lebih kuat ya. Tapi sayangnya nggak sempat kena angin kenceng di sini, jadi kita nggak dapat untuk pengetesan di kekokohan framenya. Kelebihan yang berikutnya, cara pemasangan tenda ini terbilangnya mudah karena tendanya bentuknya dum gitu doang, cuman disilang, jadi tidak kayak tenda-tenda konvensional yang masukin frame ke bagian inner. Kalau ini terbilangnya mudah, hanya dicantol aja untuk hook-hook yang ada di inner ke bagian framenya. Sekarang gue ngomongin kekurangan yang ada di tenda ini. Kekurangan yang pertama, ketika kemarin dihujani selama 4 jam, hujannya deres, bahan outernya nggak bocor, sil-silannya juga nggak bocor, tapi airnya itu netes melalui ventilasi kiri dan ventilasi kanan. Jelas banget, udah gua rekam semalam itu dan coba gua akal-akalin. Awalnya pintu ventilasinya ini ditutup dan airnya menetes keduanya. Terus gua buka lubang ventilasinya atau pintu ventilasinya, tetap netes. Akhirnya gue coba tutup buka, dan sebelah kiri ini gue akalin pakai plastik akhirnya. Kalau sebelah kanan gue ini, yang mana sebelah kiri kalau di pernyataan semalam itu aman setelah dibuka. Karena memang hujannya juga udah mulai reda gitu ya. Jadi intinya ketika dihujani hujan deras dengan durasi panjang sih yang gue rasain semalam, ada tetesan air dari ventilasi. Jadi bocor lewat ventilasi lah. Kekurangan yang berikutnya, ketika semalam gua cek di bagian floornya, di bagian floor tengah itu aman, tapi ketika gua lihat di ujung-ujungnya itu kondensasinya lumayan kerasa. Ketahuannya gara-gara gua coba memindahkan si sleeping pad gua, di ujungnya itu basah sleeping padnya, bahkan ada tetesan air gitu. Pas gua pegang emang kondensasinya itu lumayan parah di ujung-ujung bagian lantai atau bagian floornya. Dan ketika dicek lagi hampir di semua sudut sih. Kekurangan yang berikutnya, ketika kemarin gua pakai tenda ini aja dan tidak pakai flysheet ya, untuk teras depannya ini terasa sempit. Termasuk teras belakang juga. Nggak bisa nyimpen sepatu, nggak bisa nyimpen apapun lah. Nah di depan sini masih bisa sebetulnya nyimpen sandal kayak gini. Masih aman. Dan nyimpen sepatu. Tapi ketika kemarin kondisinya hujan deras, kerasa tuh ketika nyimpen sepatu di bagian sini nih, bagian sini nyimpen sepatu, ternyata ketika hujan deras masih kerasa cipratan dari luar ke bagian dalam. Jadi gue pindahin semua tuh untuk sepatu gue dan sepatu Bang Apri ke dapur karena memang cipratannya kerasa parah. Bukti bahwa cipratannya itu kerasa parah nih, kotor nih. Ini hasil dari cipratan dari hujan semalam. Ke bagian inner pun kerasa untuk cipratan-cipratannya. Terutama di bagian sini nih, cipratannya kerasa banget. Jadi bayangin aja ketika sepatunya nggak gua pindahin, ya kemungkinannya sepatunya itu akan basah dan ketika summit bakal nggak enak banget untuk naiknya. Kekurangan yang berikutnya, semalam itu kan hujannya lumayan lama sih. Kalau 3-4 jam lama lah terhitungnya. Oke, itu aja ada kelebihan dan kekurangan yang gua rasain. Silakan lu pertimbangkan aja sebelum lu membeli tenda Venturis Pollux 2 ini. Kalau emang lu suka dengan tenda ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini dan ada di YouTube shoppingnya juga di keranjang di pojok kanan bawah. Kalau lu suka dengan video ini, silakan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silakan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.